Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani dari kelas C dengan NPM 2021797, Pendidikan Geografi angkatan 2020. Pada kali ini saya akan berorasi tentang korupsi di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Transparency International atau TI, merilis data indeks persepsi korupsi ataupun Corruption Perspective Index untuk tahun 2016 bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara di dunia. Dalam laporannya, Indonesia menempati posisi ke-90 dari 176 negara dengan skor CPI 37 dengan sebagai skor yang paling bersih 100%. Kecurangan tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi terjadi di perbankan, pendidikan, swasta, maupun sektor lainnya. Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebutkan hingga Januari 2014 sebanyak 70% atau sekitar 318 dari 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut korupsi. Anda bayangkan 70% artinya adalah sebagai besar dari kepala daerah kota tersangkut kasus korupsi. Seperti istilah sempalan dari dalil Lord Action, yaitu power tends to korupsi absolute power, korupsi absoluti. Itu tampaknya tetap untuk menggambarkan penguasa yang ingin menyalahgunakan kekuasaannya. Korupsi yang terjadi berbagai negara termasuk di Indonesia merupakan suatu cerminan ataupun yang dimiliki oleh sebuah negara, yaitu perilaku dari penduduk negara itu sendiri. Semakin besar tingkat korupsi dalam sebuah negara, maka semakin buruk pula perilaku manusianya. Melihat fenomena tersebut, maka perlu adanya kesadaran dalam setiap individu dalam mengatasi tindak korupsi. Karena korupsi yang berdampak besar akan menjadikan kebiasaan buruk pada setiap individu. Di dalam ilmu ekonomi, kecurangan atau fraud berdasarkan ACVI mendefinisikan fraud sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dalam suatu pekerjaan, jabatan, atau mencuri aset, sumber daya dalam organisasi. Penyebabnya adalah tekanan, kesempatan, dan pembenaran di atas tindakannya. Di dalam ilmu ekonomi, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok, yaitu kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, kecurangan dalam bentuk salah saji material laporan keuangan. Dan penyalahgunaan aset. Korupsi secara ekonomi terbagi dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemasaran. Untuk meminimalisir tindakan fraud dapat diupayakan dengan 3 hal, yaitu fraud prevention, fraud detection, dan fraud investigation. Salah satu bentuk pencegahan fraud secara alamiah adalah pengembangan budaya anti korupsi dalam organisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dalam bentuk menyusun program fraud control plan atau EPC atau signature. Faktanya, institusi dan aparat penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi saat ini tengah disorot oleh publik dan media karena banyak terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini tentu saja membuat pemberantasan korupsi lebih lama dan berliku. Ibaratkan rantai yang bocor,
debu dan kotorannya sudah semakin tebal dan berkerak. Maka kepada siapa lagi kita akan berharap? Oleh karena itu, dari upaya membersihkan korupsi di Indonesia, dari gurita korupsi diperlukan peran dari semua pihak. Salah satunya adalah perguruan tinggi. Strategi preventif institusi pendidikan diyakini sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa yang akan datang sejak dini harus diajarkan dan dididik untuk membenci serta menjauhi praktek korupsi. Untuk strategi edukatif, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk melahirkan para kalangan intelektual muda yang memiliki paradigma dan orientasi nilai-nilai moral pemberantasan korupsi. Ekspektasi sebagai agen perubahan, perguruan tinggi perlu menjadi pelopor utama dari gerakan kultural pemberantasan korupsi yang dikondisikan sudah semakin memprihatinkan. Ke depan, perguruan tinggi diharapkan betul-betul menjadi sebuah lembaga yang menjalankan sistem dan tata kelola institusi yang menerapkan prinsip dan clean and good. Dan mungkin sekian orasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.